Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada Wano Kuni ini, para opler-opler barbar sempat menyematkan Zoro dengan gelar sebagai The Kroco Slayer. Pasalnya, Oda menggambarkan Zoro yang hanya menebas para kroco-kroco Kaido di perang puncak Onigashima ini. Perang di Wano yang digadang-gadang menjadi arc milik Roronoa Zoro. Saat ini, tepatnya pada manga One Piece chapter 1000, Zoro memang menjadi salah satu perwakilan dari era baru bersama dengan Luffy, Kid Killer, dan Law untuk menghadapi Kaido serta Big Mom. Yap, Oda Sensei sepertinya memang membuktikan perkataannya. Jika di Wano Kuni nanti, Zoro akan mendapatkan pertarungan yang epik. Zoro merupakan satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang belum pernah mencicipi seorang Yonko. Apalagi pada manga One Piece chapter 997, Zoro dengan tekad bulat mendeklarasikan keinginannya untuk meneposkan bokong dari kapten bajak laut kebun binatang, Kaido of the Beast, yang katanya merupakan makhluk terkuat saat ini. Nami, Chopper, Sanji, Jinbe, dan Brook pernah bentrok dengan Yonko Big Mom pada saat di arc World Cake Island, di mana Brook tak hanya bertarung satu lawan satu dengan Big Mom, bahkan dia sampai tidur bareng dengan Yonko Overbohai tersebut. Di arc Wano Kuni, Usopp pernah menembak wajah cantik Big Mom menggunakan Brachio Tank pada manga One Piece chapter 982. Kemudian, Franky pun meningkatkan kecantikan wajah Big Mom dengan melindasnya menggunakan motor pada manga One Piece chapter 988. Penderitaan Big Mom pun diakhiri Nico Robin menggunakan jurus MILF Velour. Dia menggelindingkan buntelan Big Mom hingga ke pintu keluar Onigashima. Namun, apakah realita akan sesuai dengan ekspektasi para fan gayanya Zoro? Apakah Zoro mampu setidaknya menggoreskan luka di tubuh milik Big Mom ataupun Kaido? Serangan pamungkas dari Akazaya pun tak mampu membuat luka baru di tubuh Kaido, bahkan tak mampu membuka luka lama yang dahulu sempat diukir oleh Kozuki Oden. Yap, satu-satunya cara untuk bisa melukai dan meneposkan bokong milik Kaido hanyalah dengan menggunakan Advanced Armament Daki, atau di negeri Wano biasa disebut dengan Ryuo. Namun Ryuo yang diperlukan harus benar-benar kuat. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Kaido di manga One Piece chapter 987 dan manga One Piece chapter 993. Ryuo sendiri bukanlah haki buso ecek-ecek yang hanya melapisi tubuh dengan daki hitam legam. Pada manga One Piece chapter 939, Hyogoro the Flower mempraktekkan cara kerja dari Ryuo yang ternyata adalah teknik lanjut dari armamen haki, di mana dapat mengalirkan haki dari tubuh dan bisa digunakan untuk menyerang tanpa menyentuh musuh. Selain itu, para samurai negeri Wano menggunakan Ryuo untuk dialirkan pada pedang mereka, sehingga menjadi hitam dan tahan lama. Yap, tanpa kalian sadari, setelah berlatih dengan Mihawk, Zoro sudah mampu menguasai haki buso dengan tingkatan lebih lanjut, bahkan sebelum Luffy berguru dengan Hyogoro di arc Wano Kuni saat ini. Berarti perkataan Oda Sensei dalam SBS volume ke-71 memang benar adanya. Oda mengatakan jika Luffy lebih menonjol dalam penguasaan Hausoku Haki, lalu Zoro lebih menonjol dalam penguasaan Bushosoku Haki. Sedangkan Sanji lebih menonjol dalam penggunaan Kenbunsoku Haki. Apakah komposisi tersebut masih berlaku saat ini? Luffy saat ini sudah menguasai Advanced Kenbunsoku Haki, yang membuatnya mampu sedikit melihat masa depan. Kemudian Luffy juga sudah menguasai Advanced Ryuo alias Advanced Bushosoku Haki, yang membuat dirinya mampu menghancurkan benda apapun dari dalam. Meskipun Kenbunsoku Haki Luffy saat ini sudah melampaui Sanji, dan Bushosoku Haki Luffy sudah melampaui Zoro, namun sepertinya Oda masih akan tetap membuat komposisi yang sama seperti perkataannya di dalam SBS volume ke-71. Pada manga One Piece chapter 998, Oda sempat menyinggung kehebatan dari Haki Kenbun milik Sanji. Entah hal ini adalah pujian atau sindiran untuknya, di mana Jinbe yang mengatakan pada Luffy jika Sanji tertahan di lantai 3 karena dia bertemu dengan musuh yang kuat. Luffy yang mendengarnya lantas menanggapi jika ternyata haki Kenbunsoku miliknya belum apa-apa ketimbang milik Sanji. Nah, scene ini sepertinya menjadi sinyal positif untuk Zoro jika armamen Daki miliknya akan lebih hebat dari milik Luffy. Yap, pasti dari kalian para opler banyak yang tidak menyadari jika selain Luffy, Zoro pun berlatih untuk meningkatkan kemampuan armamen Dakinya alias Ryuo miliknya di arc Wano Kuni ini, namun dengan metode yang sedikit berbeda. Banyak clue yang diberikan oleh Oda Sensei yang mengarah jika Zoro sebentar lagi akan menguasai Advanced Ryuo seperti Luffy, di mana dapat digunakan untuk menghancurkan tubuh musuh dari dalam. Luffy merupakan tipe orang yang serampangan dan jarang melakukan latihan sendiri. Dia membutuhkan seorang mentor untuk mengajarinya seperti kasus Rayleigh yang mengajarinya dasar-dasar dari haki. Itulah mengapa Oda mempertemukan Luffy dengan kakek Hyogoro di penjara Udon, yang tanpa pamrih mengajari Luffy untuk dapat menguasai Bushosoku Haki tingkat lanjut. Sedangkan Zoro adalah tipikal orang yang setiap hari berlatih.
Meskipun di atas kapal, dia selalu berlatih dengan mengangkat barbel. Itulah mengapa Zoro tak lagi butuh mentor untuk meningkatkan armamen dakinya. Sehingga Oda hanya memberikan alat untuk Zoro agar dia mampu mencapai advance Ryuo seperti Luffy. Alat itu adalah pedang Enma. Enma dan Hyogoro memang menjadi batu loncatan dari Zoro dan Luffy untuk upgrade kekuatan, di mana Luffy berhasil menguasai teknik Buso Haki yang belum dia kuasai, namun Zoro sudah kuasai dengan baik, dan begitu pula sebaliknya. Zoro setelah time skip sudah mampu mengeluarkan Haki Buso dari tubuhnya, dan mengalirkan pada pedang miliknya, sedangkan selama ini Luffy hanya mampu melapisi tubuhnya dengan daki hitam legam, dan belum mampu mengalirkan Buso Haki keluar dari tubuhnya. Sedangkan Zoro dengan pedang Enma dituntut untuk mengeluarkan Haki Buso alias Ryuo dengan jumlah yang sangat besar, di mana selama ini Zoro hanya diperlihatkan menggunakan Buso Haki sebatas untuk melapisi pedang miliknya saja. Dan Luffy setelah time skip mampu mengeluarkan Haki Buso dengan jumlah yang banyak, dan dia implementasikan dalam mode Gear 4 miliknya. Hal ini dijelaskan juga oleh Oda di manga One Piece chapter 786, di mana saat mode Gear 4 telah mencapai batasnya, Luffy menjadi loyo dan tak mampu menggunakan Buso Haki selama 10 menit. Nah, sepertinya syarat agar bisa menguasai Advance Armamen Haki atau Advance Ryuo adalah mampu mengalirkan Haki dari dalam tubuh serta output Haki yang dikeluarkan harus benar-benar banyak. Nah, disinilah kejeniusan Oda bermain. Enma secara tidak langsung bertindak sebagai sarana dari Zoro untuk berlatih dalam mengeluarkan Hakinya dengan jumlah banyak. Yap, karena sifat dasar dari Enma itu sendiri yang memang menyerap Ryuo dengan seenak udel hingga membuat si penggunanya kurus kering, sehingga saat ini Zoro harus mampu menjinakkan Enma agar dia tak mengalami kelelahan akibat kehabisan Haki seperti Luffy dalam mode gear keempatnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendekar pedang jika dia menguasai Advance Ryuo atau Buso Haki tingkat tinggi? Yap, tentu saja membuat pedang mereka menjadi hitam legam permanen atau biasa disebut dengan pedang Kokuto. Mimin sebenarnya sudah pernah menjelaskan konsep berubah pedang menjadi Kokuto dengan memanfaatkan Advance Ryuo secara singkat, jelas, padat, dan kenyal di video Mimin yang ini. Bagi yang penasaran, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Namun tenang saja, di sini Mimin akan memberikan inti dari teori pada video tersebut untuk kalian semua para opler-opler. Yap, konsep dari Advance Ryuo adalah mengalirkan Haki ke dalam benda dan akhirnya merusaknya dari dalam. Hal tersebut pernah dipraktekkan oleh Luffy saat melepas borgol tangan Yamete di manga One Piece chapter 986. Nah, selama ini pedang milik Zoro hanya dilapisi bagian permukaan luarnya saja dengan Buso Haki, sehingga pedang tersebut memang menghitam namun hanya sementara saja. Lalu apakah yang terjadi jika Zoro menggunakan Advance Ryuo dan mengalirkan Haki Buso ke dalam pedang miliknya? Yap, pedang milik Zoro pasti akan berubah menjadi hitam legam dengan sempurna alias menjadi pedang Kokuto. Asalkan Zoro tak memasukkan Haki Buso dalam jumlah yang berlebihan, di mana berakhir dengan patahnya pedang milik Zoro, seperti kasus borgol tangan milik Yamato. Dan itulah mengapa Zoro diberikan pedang Enma agar dia mampu mengatur output dari Haki Buso miliknya. Kapankah kemungkinan Zoro mampu membuat pedangnya menjadi Kokuto? Yap, kemungkinan terbesarnya saat pertarungan melawan Kaido ataupun Big Mom. Karena satu-satunya cara untuk meneposkan bokong Kaido dan Big Mom hanyalah dengan Advance Ryuo. Apalagi di Aqua no Kuni ini Oda sudah menyinggung 2 kali istilah pedang Kokuto. Yang pertama keluar dari mulut Gyukimaru, lalu yang kedua keluar dari mulut Tengyuyama Hitetsu. Apalagi pada manga One Piece chapter 955, Hitetsu sangat yakin jika Zoro dapat membuat Enma menjadi pedang Kokuto. Sehingga kemungkinan paling besar adalah pedang Enma akan menjadi pedang pertama Zoro yang berubah menjadi Kokuto, dan akan digunakan oleh Zoro untuk meneposkan bokong milik Yonko di Wano Kuni. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai Zoro yang akan mampu menguasai Advance Ryuo dan mengubah Enma menjadi pedang Kokuto. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!